Scorpio, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke Scorpio, ini adalah general reading untuk kalian Scorpio Sun Moon Rising ya. Ingat, karena general reading, jadi ini memang tidak harus resonate dengan semua Scorpio. Ambil yang resonate. Kalau nggak paham dengan apa yang disampaikan, artinya tidak resonate. Pesannya bukan untuk kalian, jadi jangan dipaksakan ya. Energi general reading juga bisa vice versa. Oke, itu aja. Aku sarankan kalian membaca description box ya, karena ada keterangan penting dan lengkap di situ. Oke, kita masuk ke pembacaan untuk Scorpio Sun Moon Rising. Kira-kira apa yang akan datang untuk kalian dalam waktu yang relatif dekat ini ya. Kalau aku lihat di sini, yang dealing di sini selain Scorpio Sun Moon Rising tentu saja ada Leo, ada Gemini, ada Sagittarius, ada Libra. Oke, itu kalau aku lihat di sini. Ya, itu kira-kira Leo tadi udah aku sebut ya. Pisces juga ada. Leo lumayan kuat ya energinya di sini. Oke. Yang lainnya ada Taurus juga sih. Lalu ada Aquarius. Ya itu. Paling kuat energi Leo yang terlihat di sini. Oke. Di sini ada The Dust Stepping Oracle. Kita akan langsung buka saja dari Oracle cards buatan aku ya, The Dust Stepping Oracle. Oke, Leo. Kok Leo? Seperti yang aku bilang, kalian kemungkinan dealing sama Leo kan, energi yang kuat di sini. Scorpio Sun Moon Rising. Kalau aku lihat di sini, ini ada orang yang sebenarnya rindu gitu ya. Tetapi kalian itu punya masalah yang berhubungan dengan luka ya. Di sini ada Three of Swords, di sini ada Scar. Gimana sih? Sakit tetapi ada yang merindu di sini. Jadi kalau aku lihat di sini ada orang yang sebenarnya belum move on dari situasi ini, belum move on dari orang yang ada di sini. Dia masih mencintai, dia masih rindu, masih ada keinginan untuk kembali. Tetapi dia menampakkan diri seakan-akan dia baik-baik saja, seakan-akan dia sudah move on gitu, seakan-akan tidak ada masalah gitu di luar. Padahal di dalam hatinya, di dalam dirinya orang ini sebenarnya sedang konflik batin gitu ya, karena perasaannya yang masih besar gitu ya. Intinya karena kerinduannya sih, kalau aku lihat di sini ada kerinduan ingin kembali, ada kerinduan ingin bersama gitu ya. Tapi image yang berusaha dia tampilkan atau mereka tampilkan di sini seperti mereka baik-baik saja, padahal mereka tidak sepenuhnya seperti itu ya. Dari kartu The Strength sama Three of Swords di sini, ikatan atau perasaannya itu kuat ya. Mereka masih stuck, mereka masih belum move on gitu ya. Tetapi mereka juga terluka di sini. Cuman ego mereka membuat mereka ingin menampilkan bahwa mereka sudah selesai dan tidak ada masalah gitu. Oke, aku bacakan pesan dari kartu ini ya. Berpura-pura itu pekerjaan yang melelahkan. Kejujuran bisa memberikan sudut pandang bagi yang lain. Tak mungkin memperbaiki sesuatu tanpa kejujuran di awal. Ini sebenarnya pesan untuk kalian ya, dimana kalian sedang bermasalah dalam hal komunikasi gitu ya, mungkin sedang tidak bersama gitu ya. Sebenarnya banyak yang ingin disampaikan gitu, tapi ego yang selalu menahan sehingga itu selalu ditahan, dan image yang ditampilkan di luar itu berbanding terbalik dengan apa yang mereka rasakan. Sebenarnya banyak sekali yang ingin disampaikan di sini gitu ya. Semua terhalang oleh ego. Jadi ada usaha memanipulasi kalau aku lihat di sini. Ini pesannya untuk kalian, untuk situasi orang yang dealing di sini ya. Intinya, kejujuran bisa memberikan sudut pandang bagi yang lain. Jadi apa salahnya? Bukan apa salahnya, maksudnya gini. Kalau memang ingin memperbaiki sesuatu, maka harus ada komunikasi. Komunikasi itu harus diisi dengan kejujuran ya. Jadi enak tidak enak disampaikan aja, karena siapa tahu informasi itu bisa memberikan sudut pandang buat yang lain gitu. Tak mungkin memperbaiki sesuatu tanpa kejujuran di awal. Kalau semua pihak itu menyembunyikan perasaannya ya, berusaha memberikan tampilan yang berbeda di luar, itu kan bisa jadi kesalahpahaman juga ya.
sesuatu yang harusnya disampaikan, yang seharusnya disampaikan gitu ya, tidak disampaikan gitu ya. Akhirnya tidak ada penyelesaian di situ gitu ya. Jadi mungkin saja kalau ada yang mau menyampaikan perasaannya secara jujur di sini, itu bisa memberikan sudut pandang buat yang lain, sehingga yang lain juga akan ikut jujur. Dan mungkin saja kalau kalian sama-sama jujur, ternyata kalian baru tahu kalian punya perasaan yang sama gitu mungkin. Atau mungkin kalau kejujuran itu diungkapkan semua dari semua pihak ya, kalian itu jadi lebih bisa melihat peta permasalahan ya, dan kalian mungkin saja bisa mencapai solusi untuk situasi kalian. Jadi di sini ada orang yang berpura-pura seakan-akan dia baik-baik saja gitu ya. Jadi apa yang berusaha dia katakan di luar, dia bangun di luar gitu ya, semua itu bisa jadi tidak yang sebenarnya, tidak mewakili apa yang ada di dalam hatinya. Mungkin karena ego, justru mereka ini berusaha menghadirkan sesuatu yang berlawanan dengan situasi yang ada di dalam dirinya gitu sih intinya ya. Jadi bisa saja ini mereka sedang memakai topeng gitu kalau aku lihat ya. Kalau di sini kelihatannya ada yang berusaha memanipulasi keadaan, walaupun sebenarnya mereka terluka juga dengan cara mereka itu memanipulasi itu gitu. Kemudian di sini ada The Lovers sama ada Six of Swords ya. Aku pikir ada orang yang nantinya akan menurunkan egonya dan melakukan langkah lah ya. Karena di sini ada kartu Heart and Homeland dan di sini ada Six of Swords. Jadi aku pikir dia menyadari perasaannya, dia menyadari kalau dia memaksakan berpura-pura terus seperti ini ya, menahan terus seperti ini, itu akan menyakitinya. Sehingga mereka mau move on dari posisinya itu. Maksudnya move on dari posisinya itu, mereka mau buat langkah, mau buat inisiatif ya. Karena kalau mereka tidak membuat step itu, tidak membuat langkah itu, usaha itu, bagaimana mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan gitu. Karena ini Heart and Homeland, karena perasaan mereka itu ya, itu yang membuat atau membawa mereka kembali ke sini, membuat mereka akhirnya menurunkan egonya sih. Jadi ini masalah waktu ya. Perasaan itu memang ada, tetapi masalah waktu yang membuat mereka akhirnya bisa berada di titik ini, bisa berpikir seperti ini untuk menanggalkan egonya gitu, menurunkan egonya gitu ya, menurunkan ego atau pride di situ. Jadi karena perasaan yang nyata itu sih, itu yang menuntut mereka pada perubahan sikap kalau aku lihat ke depannya gitu ya. Mungkin ada kejujuran yang akan mereka lakukan di sini, kejujuran yang akan mereka berikan ya, maksudnya aku lihat di sini. Oke, aku bacakan pesannya ya. Tempat yang selalu memanggil untuk kembali, sejauh apapun pergi, langkahnya selalu terhenti dan tak pernah lupa kemana jalan pulang. Ya, mungkin situasi di antara kalian, masalah komunikasi, konflik gitu ya, masalah komunikasi terutama ini yang membuat masalah itu jadi lebih rumit ya, jelas ya, karena ada ketidakjujuran, ada yang memanipulasi keadaannya, situasinya, kalimatnya, pengakuannya mungkin kayak gitu ya. Ada yang memakai topeng di situ, sehingga itu menjadikan situasi ini tuh jadi lebih rumit gitu ya. Maksudnya membuat kalian jadi lebih sulit melihat titik temu lah intinya kayak gitu. Jadi orang ini jelas gitu ya, sebenarnya masih cinta di sini. Cuman waktulah yang membuat mereka akhirnya berpikir dan mengeliminasi egonya, mengeliminasi pride-nya gitu ya. Jadi mungkin waktu itu tidak memudarkan perasaan mereka, tetapi waktu itu membantu mereka memudarkan egonya, menurunkan pride-nya untuk membuat langkah di sini. Oke? Jadi walaupun mereka berusaha berpaling, berjalan kemanapun ya, mencari yang lain, atau ya berusaha
mencari peruntungan dengan orang lain lah ya. Maksudnya berusaha bersosialisasi mungkin dengan orang lain gitu ya. Walaupun mereka berusaha melangkah sejauh manapun ya. Sejauh manapun mereka melangkahkan kakinya, mereka selalu terpanggil untuk kembali, untuk pulang. Karena mungkin saja kalian itu menjadi hati dan rumahnya gitu loh. Jadi ingat ya, ini energinya bisa vice versa. Tetapi aku melihat di sini sih, orang ini walaupun berjalan jauh, mereka selalu terpanggil untuk kembali karena mereka merasa kenyamanannya ada di kalian gitu. Jadi siapapun yang mereka temui, pada akhirnya mereka sadar juga, waktu juga yang akan menyadarkan mereka bahwa rumahnya itu ada di kalian. Hatinya selalu terpanggil untuk pulang. Jadi mereka tak pernah lupa kemana jalan pulang, yaitu menuju pada kalian. Kalau aku lihat di sini, itu yang membuat mereka akhirnya akan membuat langkah di sini. Six of Swords, oke? Di sini ada Five of Cups, di sini ada Page of Pentacles, dan di sini ada Trust. Aku pikir di situasi kalian itu ada trust issue ya, ada masalah kepercayaan gitu ya. Ada yang terluka karena kepercayaannya dirusak gitu, ya, dihianati gitu kan. Dan ada juga yang merasa bersalah. Di Five of Cups ini ada rasa bersalah juga karena sudah mengkhianati atau merusak kepercayaan orang yang mereka cintai gitu. Ada rasa bersalah di situ, rasa sesal gitu karena sudah merusak kepercayaan yang mereka miliki gitu dari orang yang mereka cintai. Pokoknya mereka sadar betul mereka itu sudah melukai orang yang mereka cintai, dan di situ ada rasa bersalah. Jadi keduanya ini sebenarnya bersedih karena situasi ini gitu ya. Oke? Jadi aku pikir di sini sebenarnya ada orang yang ingin kembali untuk memperbaiki apa yang rusak di situ, yaitu kepercayaan di situ, dan menyembuhkan luka yang sudah pernah ada gitu ya. Aku bacakan pesannya ya. Apa yang mereka pilih saat ini tidak lepas dari sejarah yang mereka lalui. Soul connection bisa menjadi trigger luka itu kembali terasa atau membantu proses healing. Jadi mungkin saja sebenarnya karakter kalian atau apa yang kalian ya, maksudnya di sini semua pihak gitu ya, karakter kalian itu sebenarnya tidak lepas dari apa yang sudah kalian lalui gitu ya. Mungkin hal yang membuat konflik di antara kalian ini sebenarnya memang tidak lepas gitu dari apa yang dilalui salah satu orang di sini gitu. Dan kalian saling memberikan trigger yang akhirnya jadi menyakiti gitu. Tetapi kalian juga sebenarnya bisa menjadi partner untuk proses healing ini gitu. Jadi sadar atau tidak, ada karakter kalian yang menjadi trigger buat pasangan ya, buat orang lain gitu ya, untuk merasakan luka itu gitu. Menjadi trigger luka itu terbuka. Ada karakter dari kalian yang sadar atau tidak itu sebenarnya melukai yang lainnya gitu. Dan karakter itu memang tidak lepas dari histori kalian, dari sejarah yang kalian lalui gitu. Ya. Itu kalau aku lihat di sini. Jadi aku melihat sih ada orang yang ingin kembali ya, memperbaiki masalah yang pernah ada ya, yang berkaitan dengan ini trust issue, masalah kepercayaan, dan mereka sadar mereka sudah membuat luka di situ. Jadi mereka ingin memperbaiki itu, mereka ingin menyembuhkan itu. Di sini ada kartu Nine of Wands sama Three of Wands. Jadi sebenarnya mereka masih punya ambisi untuk bertanggung jawab gitu. Ini bukan sekedar tanggung jawab sih, karena aku melihat mereka masih mencintai, makanya mereka terpanggil untuk kembali lagi. Mereka merasa bersalah juga sudah menyakiti orang yang mereka cintai gitu ya. Di sini di bottom of the deck ada yearning and missing ya. Aku bacakan pesannya. Ketika konflik terus bermunculan dan komunikasi tak bisa menjawab keadaan, berikan ruang dan waktu. Aku ulang. Ketika konflik terus bermunculan dan komunikasi tak bisa menjawab keadaan, berikan ruang dan waktu.
jarak yang akan menjernihkan. Berikan ruang dan waktu, jarak yang akan menjernihkan, hingga menuntun pada sebuah jawaban, rasa rindu atau nyaman yang menetap. Memaksakan ego hanya berujung pada luka dan pengorbanan yang tak berarti. Oke, jadi di saat kalian tidak bersama, di saat kalian berpisah, di situ sebenarnya kalian bisa melihat lagi sebenarnya rasa apa yang tertinggal pada kalian. Apakah nyaman dengan perpisahan itu atau rindu? Kalau aku lihat di sini ada orang yang merindu. Itulah kenapa di sini ada Heart and Homeland dan di sini ada Six of Swords. Ada orang yang rindu, ada orang yang benar-benar merasa kehilangan sehingga dia ingin kembali untuk memperbaiki. Ternyata tanpa orang itu dia bukan merasa nyaman tapi rindu yang besar gitu. Jadi aku melihat di sini ada orang yang masih mencintai dan ingin memperbaiki apa yang ada gitu ya. Orang itu merindukan kalian ya. Seperti itu. Itu kalau yang aku lihat di sini. Dan dari kartu Life as We Know It Oracle kita baca pesannya. Nah, kalau aku lihat di sini ya, ini bisa kalian baca ya. Selalu ada konsekuensi bagi seseorang yang mengejar kepuasannya dengan menyakiti orang lain. Seorang yang bahagia tidak tertarik menyakiti orang lain. Seorang yang selalu mencari cara menyakiti orang lain, dia tidak pernah berada dalam kebahagiaan. Tapi kalian bisa baca pesan di atasnya ya. Kalau pesan di atasnya ini, yang aku dapat ya untuk situasi kalian adalah ada yang nggak sadar bahwa sikapnya itu menyakiti orang lain, menyakiti pasangannya, menyakiti orang yang dia cintai ya, dicintai lah ya, menyakiti orang yang mereka cintai gitu. Mereka nggak sadar gitu. Pertama, antara tidak peka. Kedua, mungkin mereka cuek gitu. Selama mereka masih bersama orang itu ya udah. Jadi mereka mungkin terkadang cuek gitu, tidak berusaha lebih peka gitu, terlalu cuek sih, terlalu kesannya tidak peduli gitu. Dan mereka baru merasakan itu saat mereka kehilangan orang yang mereka cintai itu gitu. Jadi mungkin situasi di sini adalah kalian, siapapun itu ya, orang yang dealing di sini, ada yang terlalu cuek, yang tidak melihat dari sudut pandang yang lain bahwa sikap yang mereka berikan itu sebenarnya menyakiti gitu, menyakitkan gitu. Mereka nggak sadar gitu. Intinya masalah cuek, masalah nggak peduli itu masalah nggak peduli dengan apa yang dirasakan orang lain, dengan apa yang dirasakan pasangan, itu menjadi kunci kalian itu bermasalah di sini gitu, dan justru saling menyakiti gitu. Jadi mungkin ya kunci yang harus kalian selesaikan di sini adalah ini loh, ketidakpedulian. Kalau orang itu merasa segala yang dia inginkan masih ada di sekitarnya, dia nggak peduli. Dia nggak peduli bahwa di sampingnya itu adalah manusia yang punya perasaan gitu. Segala hal yang kurang dalam hubungan itu, yang memberatkan pasangannya, yang memberatkan orang lain, itu tidak dipedulikan. Hal itu yang akhirnya jadi racun di hubungan ini, ya kan? Jadi ada yang merasa gak kuat dengan situasi itu terus karena merasa tidak dipedulikan gitu. Ya, akhirnya ini bisa berujung pada perpisahan. Saat berpisah, saat tidak bersama, disitulah baru sadar. Jadi mungkin perpisahan atau jarak itu yang memang diperlukan untuk orang-orang yang ada di sini agar sadar gitu ya dengan sikap mereka, sehingga kalau mereka udah sadar, mereka kembali dengan diri mereka yang mungkin lebih baik gitu. Intinya ada perubahan yang mereka bawa saat mereka kembali lagi. Perubahan itu jelas karena mereka sudah sadar dengan situasinya, lebih sadar dengan sikap mereka kayak gitu. Memang harus ada trigger sih. Triggernya memang gak enak, triggernya memang menyakitkan. Tapi trigger itu yang membuat akhirnya orang yang ada di sini berpikir gitu bahwa sikapnya selama ini memang menyakitkan, apalagi mereka gak peduli dengan apa yang mereka lakukan, gak peduli kalau itu menyakiti yang lain, menyakiti pasangannya, menyakiti orang yang mereka cintai gitu. Ya, trigger itu adalah kehilangan dulu, merasa kehilangan, merasa merindukan, jarak,
jarak yang ada, itu semua trigger gitu. Memang menyakitkan, tetapi mendewasakan ya akhirnya kalau sudah sadar gitu. Oke. Nah, pesan lain dari Life as We Know It Oracle itu ini. Ini kunci untuk bahagia ya. Jadi saat orang itu belajar melepaskan, ya mereka itu sebenarnya lebih bahagia ya. Itu adalah rahasia kebahagiaan ya. Obsesi seseorang untuk terus menggenggam sesuatu dalam hidupnya bisa menjadi alasan ia tidak merasakan kebahagiaan. Berbesar hati menjadi kunci seseorang lebih ringan melangkah dan membiarkan bahagia menyapanya. Oke. Jadi intinya gini. Di sini seperti yang aku bilang kan, di sini ada Nine of Wands ya. Ada orang yang belum bisa melepaskan di sini gitu. Ya, ada orang yang berambisi terus menggenggam gitu. Sebenarnya nggak ada salahnya gitu. Dia menggenggam itu asal genggaman yang dia berikan itu, yang mereka berikan itu nyaman buat yang digenggam gitu ya kan. Tapi kalau tidak bisa memberikan genggaman yang nyaman, maka ya agar semua pihak berbahagia ya ini mungkin harus belajar berbesar hati, melonggarkan genggamannya gitu ya. Tidak terobsesi untuk terus menggenggam erat gitu dan memaksakan semuanya sesuai dengan pemikirannya gitu misalkan ya. Jadi ini masalah komunikasi sih memang ya kayak gitu. Tapi buat orang yang terobsesi untuk mendapatkan, meraih gitu ya, intinya gini, kalau memang mau mendapatkan nggak apa-apa, mau bersama nggak apa-apa, menginginkan nggak apa-apa, tapi jangan sampai hanya fokus pada mendapatkan aja gitu ya. Apalagi ini berkaitan sama orang lain yang punya perasaan juga. Jangan hanya fokus meraih hubungan itu lagi, jangan hanya fokus mendapatkan orang itu. Tapi kalau memang hubungan ini sebelumnya saling menyakiti dan bermasalah, maka fokus juga pada perbaikan hubungan itu. Jadi biar saat kembali lagi semua orang lebih bisa berbahagia gitu loh. Tidak saling menekan dan tidak saling menyakiti atau meminimalisir konflik itulah kayak gitu. Jadi bukan hanya sekedar fokus bagaimana cara mendapatkan, tapi bagaimana fokus juga mendapatkan solusi untuk mempertahankan, lebih tepatnya gitu. Tapi orang yang berambisi ini memang dia jadi cenderung sulit bahagia ya. Nah, jadi pesan ini adalah pesan untuk orang yang sulit bahagia tadi. Kalau mau lebih bisa merasakan kebahagiaan, mungkin harus belajar untuk let go ya, berbesar hati. Oke, itu saja untuk Aquarius, maaf ya. Itu saja untuk Scorpio Sun Moon Rising, karena di sini tadi ada juga yang dealing dengan Aquarius tadi kan energinya. Itu saja untuk Scorpio Sun Moon Rising ya. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Good luck buat kalian ya. Jadi kalau aku lihat di sini yang datang pada kalian itu adalah komunikasi sih, kejujuran atau pengakuan dari seseorang gitu. Kalau aku lihat di sini, oke? Orang yang sangat merindukan kalian di sini, oke? Itu aja untuk Scorpio. Good luck ya buat kalian Scorpio. Bye.